Saya Mustangin dari Purworejo. Saya pecinta dan penikmat sepak bola. Saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan rasa duka yang dalam atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, di mana telah terjadi tragedi dengan mengakibatkan meninggalnya teman-teman kita, pecinta, penikmat sepak bola Aremania. Semoga arwah teman-teman kita, saudara kita Aremania itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan saya berpesan bahwa tragedi ini untuk yang terakhir kalinya di Indonesia, bahkan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, hari ini kita diskusi atau podcastan dengan narasumber yang berbeda. Di Stadion Kanjuruhan Malang terjadi peristiwa besar di mana pertandingan sepak bola yang harusnya menjadi tontonan yang bisa dinikmati atau jadi tontonan kebanggaan bersama tercoreng dengan kerusuhan yang mengakibatkan korban yang tidak sedikit. Bersama dengan Bapak Tangin, praktisi sepak bola dari Purworejo untuk semua, dari Purworejo untuk Indonesia. Sepak bola Indonesia nasional itu sudah akan mulai bangkit, dengan prestasi-prestasi yang menggembirakan, terutama di era-era kepelatihan Sintayong ini, di mana kita bisa menorehkan prestasi, lolos dari penyisihan Piala Asia yang senior U19, 20, dan ini sebentar lagi mulai besok juga yang usia 17 akan melakoni pertandingan penyisian untuk Piala Asia. Dan pada tahun 2023 Pak ya, kan juga menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Itu sebuah prestasi yang menurut saya itu sangat membanggakan. Prestasi yang sangat membanggakan. Dan di tahun 2023 kita akan menjalani event-event internasional dengan kejadian di Kanjuruhan, di mana pertandingan tersebut endingnya harus ternodai dengan tragedi kemanusiaan. Kebetulan tadi malam saya juga melihat sendiri di TV bahwa pertandingan itu sendiri memang berjalan menarik menurut saya, dan memang seru. Selama pertandingan saya melihat tidak ada istilahnya indikasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi kan begitu kick off, begitu peluit panjang dibunyikan, pertandingan selesai, beberapa penonton masuk ke lapangan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengakibatkan korban jiwa. Menurut panjenengan sebagai praktisi atau penikmat penggiat sepak bola, seharusnya itu Pak, apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, pengamanan dan dari supporter sendiri, juga dari ofisial? Ini kalau kita bicara seandainya bisa diputar kembali waktu, maka korban jiwa bisa dihindarkan, Pak. Iya, jadi kan begini ya, bahwa kita berbicara masalah supporter. Ya. Bicara masalah supporter itu sebagian daripada sepak bola itu sendiri, di mana merupakan suatu dukungan yang sangat kuat terhadap kehidupan
klub itu sendiri. Untuk Aremania itu memang ya, basicnya itu memang kuat sekali. Jadi Aremania dukungannya terhadap Arema itu sangat amat kuat dan cenderung kan fanatik. Aremania sendiri tidak hanya di Malang saja, di mana-mana, di daerah-daerah mana ada komunitas-komunitas supporter Aremania. Nah, itu adalah sebuah bentuk fanatisme dukungan terhadap Arema. Kerusuhan pertama terjadi di dalam lapangan, di arena lapangan, di mana supporter turun. Iya, itu. Tetapi setelah supporter turun, maka ada tindakan dari pengamanan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Mereka melakukan tindakan yang tepat, mengkondisikan lapangan atau mensterilkan lapangan dari supporter. Ya, itu pihak keamanan mengamankan pemain. Korban jatuh ada di tribun, di mana ada indikasi dari keamanan sendiri melepaskan gas air mata ke arah tribun, yang di mana tribun tersebut dipadati oleh penonton. Menurut panjenengan sebagai praktisi atau penggiat pecinta sepak bola Indonesia, undang-undangnya sendiri bagaimana tentang penggunaan gas air mata di dalam pertandingan sepak bola? Kalau itu diatur dengan statusnya dari FIFA. Di pengamanan sebuah supporter di sebuah pertandingan sepak bola memang ada larangan ya, menurut statutannya itu, regulasi di FIFA tidak boleh menggunakan gas air mata dan senjata itu. Yang pernah saya baca, saya pernah baca sendiri tapi saya lupa ya pasal berapanya. Dan itu menurut saya ya saya sayangkan sekali karena di tribun itu kan yang waktu tadi malam kan juga penontonnya banyak sekali berjubel-jubel, bahkan mungkin jaraknya itu ya bisa dempel-dempelan. Iya. Nah, ketika ada gas air mata kan mau nggak mau panik menghindari asapnya itu, dan kepanikannya itu kan berusaha menyelamatkan diri dengan istilahnya menggolek selamat dewi-dewi kepiye. Nah, ketika golek selamat dewi-dewi kepiye kan saking banyaknya orang dan pidak-pidak, gitu, kerumunan yang sangat padat sekali kan juga mengakibatkan sesak napas barang. Yang terjadi korban jatuh, dan yang terjadi juga sepak bola berduka. Keterkaitan supporter dengan sepak bola kan tidak bisa dipisahkan. Betul, tidak bisa dipisahkan. Dan keterlibatan pengamanan juga tidak bisa dikesampingkan. Betul. Dalam kerusuhan, supporter, pemain, dan keamanan, itu kan mereka bersinggungan. Nah, menurut panjenengan sebagai penggiat sepak bola Indonesia, apa yang harus dilakukan oleh supporter, pemain dan ofisial, juga pengamanan dalam menyikapi fenomena euforia sepak bola? Kita tanamkan kepada supporter bahwa memang kita butuh dukungan, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan dalam arti ketika supporter itu udah berlebihan, nanti kan akan mengakibatkan kerugian terhadap klub itu sendiri. Klub disanksi, sanksi oleh peraturan, statusnya sudah diatur, denda uang yang tidak sedikit, dan tidak ada pertandingan tidak boleh ditonton. Kalau untuk pemain ya, saya kira untuk pemain ya, ketika kita bermain dalam sebuah event, apapun eventnya, kalau pemain yang baik menurut saya ya, yang baik
pamane singgol sedih nggak perlu nesu, tangi salaman. Oh iya. Itu bagi perangkat pertandingan ya bagaimana bisa membuat situasi pertandingan itu kondusif ketika ada hal-hal yang akan menjurus ke permainan kasar, bisa mencegah dengan diberi kick, terus bisa mengondisikan kedua pemain yang agak bersih tegang menjadi cair lagi. Poinnya untuk para pemain sepak bola Indonesia, bermain sportif, tunjukkan skill secara maksimal, dan hindari keributan. Karena jika Anda tidak bisa mengendalikan emosi di dalam pertandingan, Anda ribut di tengah lapangan, maka akan memicu atau bisa berpotensi supporter ribut. Iya benar. Seperti itu ya? Iya, situasi di lapangan itu juga bisa menjadi pemicu keributan supporter di luar lapangan dengan permainan-permainan yang kurang baik, dan mungkin juga menjurus kasar. Walaupun permainan kasar, walaupun permainan dianggap tidak baik, tapi sebagai pemain sepak bola, junjung sportivitas, maka usahakan untuk mereka tetap bisa santai atau tenang. Dengan ketenangan para pemain, maka insya Allah supporter juga akan tenang. Betul. Apapun yang terjadi, pemain sepak bola di dalam lapangan hindari keributan. Hindari sesuatu yang bisa mengakibatkan supporter-supporter kita menjadi salah paham. Dan untuk aparat keamanan, nah kita bicara aparat keamanan ini universal Pak, semua yang berada di lapangan, luar lapangan, mereka yang ditugasi untuk mengamankan suatu pertandingan. Pesan-pesan jenengan? Pesan-pesan saya ya untuk pengamanan di sebuah pertandingan, ya menjaga ketertiban, terutama di sini kan untuk mengendalikan hal yang tidak diinginkan oleh supporter, dan ketika kita tidak bisa menghindar dari situasi yang tidak diinginkan, tindakan yang istilahnya humanis, gitu ya, humanis ya, rasa kemanusiaan, jadi tidak menimbulkan emosi baru, dalam penanganan sebuah keributan. Umpamanya petugas istilahnya bentak-bentak dengan kata-kata kasar atau memukul, tindakan atau kekerasan, itu kan akan memicu emosi baru, dan itu justru malah sifatnya kan bisa jadi massal. Karena kan temannya yang diperlakukan kurang baik oleh pihak keamanan, lihat dan mendengar kadang ya ora trimo, akhirnya menjadi anarkis. Di sini kita tidak menyudutkan atau kita tidak menjustifikasi tentang kejadian. Rakyat Indonesia menyaksikan pagelaran sepak bola yang seharusnya luar biasa, indah, jadi tontonan, tercoreng dengan tragedi kemanusiaan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, supporter, pemain, ofisial, dan juga para keamanan, di mana kita sebagai rakyat yang mengisi bangsa Indonesia, tidak pernah diajarkan tentang kekerasan. Orang-orang sebelum kita tidak mengenalkan kekerasan. Jadi, alasannya apa? Kita sebagai Indonesia, kok kita sekarang jadi orang yang kasar? Kita jadi orang yang emosional. Tontonan adalah tuntunan. Sepak bola milik bersama. Suatu kebanggaan rakyat Indonesia jika sepak bola menjadi suatu tontonan, tuntunan, dan juga menjadi edukasi untuk bersama, di mana sportivitas dikedepankan. Semoga yang terjadi di Kanjuruhan Malang tidak terulang, dan semoga sepak bola Indonesia segera berbenah untuk semuanya,
Indonesia milik bersama, sepak bola milik kita. Himbauan untuk semua saja, penggiat-penggiat dan pencinta sepak bola, bagaimana kita bisa mengkondisikan atau berpikir bahwa sepak bola itu adalah sebuah hiburan yang enak ditonton, sebuah hiburan yang enak ditonton. Jadi ketika sebuah pertandingan sepak bola itu disaksikan oleh supporter yang fanatik, itu supporter datang ke stadion kecuali untuk mendukung, itu berpikiran untuk menjadi hiburan, jadi dinikmati. Apa yang kita diskusikan semoga bermanfaat. Salam dari kami berdua. Salam untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.